Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan Rotibul Hadat tadi, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala, tapi yang tidak atau belum ngaji, naudzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Apalagi kajian kita memang salah satu yang wajib, yakni tentang akhlak. Maka dari itu mari kita kembali kaji. Yang punya dan bawa kitabnya halaman 47. Ya. Yang ada dan punya kitabnya halaman 47, baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah, di awal barisan ada wala muqadihan wala gosyan. Nah sekarang wala muqaddiman ya. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala muqaddiman, jeung ulang ngaheulakeun. Walaupun nggak ada jeung di situ tambahin ya, karena itu arti dari wow. Kalau bahasa Sundanya mah jeung, kalau bahasa Jawanya lan, kalau bahasa Indonesianya dan. Lil aghniyai kanu beunghar alal fuqara'i manderikeun anu palakir wala mutaraddidan jeung ulah bulak-balik alas salatini ka pirang-pirang sultan. Sultan ke sultan ke lah apa naon. Naon tah sultan atau sultan. Oke ya. Jamaah Majelis Salim hadanallah. Masih nasihat Said Abdullah bin Alwi Haddad, penyusun Rotibul Hadat yang dimuat di dalam kitab Nasoyub Diniyah, juga di dalam kitab ini pastinya ya. Nah diantaranya pesan atau nasihat
Said Abdullah bin Alil Haddad, sebagaimana tadi dikatakan, wala muqaddiman, dan jangan mendahului, memprioritaskan lil agniya, kepada atau untuk orang-orang kaya, alal fuqara'i, sementara membelakangi atau menyepelekan orang-orang fakir. Jadi di antara sifat seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan yang harus dimiliki ya adalah jangan mendahulukan orang kaya sementara menyepelekan orang miskin, orang fakir. Nah, orang kaya itu kalau menurut ukuran kita apa? Biasanya banyak harta, banyak tanah, banyak mobil. Nah, kalau orang miskin itu orang yang tidak punya kerjaan, ya apalagi untuk mencukupi ya. Sebab perbedaan fakir sama miskin beda. Itu ketika menjelaskan ayat innamal zakatu lil fuqara wal masakin ya. Jadi kalau fuqara mah orang enggak punya kerjaan padahal udah usaha. Ya, tapi belum dapat juga. Ya kalau namanya enggak ada kerjaan mah itu bagaimana? Penghasilan ya. Nah kalau miskin mah ada kerjaan mah tapi nggak mencukupi, seperti dia seharinya kebutuhan 100.000, sementara hasil atau gajinya itu cuma 50.000. Nah itu namanya miskin. Itu kedua kelompok ini termasuk mustahik zakat. Jadi kalau kita mau ngezakat tuh ke orang-orang itu boleh. Ya, yang fakir dan miskin. Nah, itu kalau menurut ukuran agama dunia tuh yang namanya orang kaya itu yang banyak tanah, yang banyak harta. Ya padahal mah nih kalau menurut ukuran agama mah orang kaya itu bukan itu. Tapi apa? Yang merasa cukup ya. Tuh, makanya kata di dalam hadis laisal gina an kasratil urdi walakinil gina nafsi. Bukanlah kaya itu orang yang karena banyak hartanya, tapi yang kaya itu yang merasa cukup. Karena buktinya kan banyak ya orang padahal mah apa aja sudah punya, tapi dia kayaknya belum puas, masih aja gitu. Pengen ini, pengen itu, bahkan sampai menghalalkan cara, naudzubillah ya. Itu hakikatnya bukan kaya, miskin. Makanya tuh kalau kita perhatikan koruptor kurang apa gitu ya. Dia padahal mah gajinya gede, namanya pejabat mah, tapi kok masih korup? Itulah karena masih miskin. Tapi ini ibu-ibu nih kita nih ya, walaupun istilahnya pas-pasan, tapi udahlah, merasa cukup aja. Itulah hakikatnya orang kaya. Dan kalau yang namanya kita merasa cukup mah, kalau berani mah, kalau mau mah siapapun bisa ya. Kita nggak punya apa-apa, udahlah, bagaimana? Udah dicukupin aja, itu nikmat. Ketimbang tadi orang padahal serba punya, tapi dia masih pengen itu, apalagi sampai menghalalkan cara. Alhamdulillah. Itu jadi sikap kita nih dalam keseharian, jangan sampai kita lebih mementingkan orang kaya ketimbang orang miskin. Seandainya dihadapkan nih kita, umpamanya kalau mau kondangan orang kaya mah gede gitu ya. Karena bakalannya dia mah bisa nggak bayar ya. Cuman di kondangan ini sebenarnya utang apa sih? Disangka hadiah, kalau nggak dipulangin jengkel ya. Iya, disangka utang, nggak ada kata-kata utang ya. Iya, jadi serba salah itu. Bahkan utangnya nggak kondangan, apalagi yang udah keutangan ya, itu lebih parah malunya daripada
utang. Benar nggak? Banyak nih. Kita sama tetangga sama saudara punya utang. Asik utang. Nah itu kalau memang belum waktunya ataupun udah waktunya kita bisa ngomong ya, belum ada. Benar nggak? Nanti aja insya Allah kalau udah ada. Tapi kalau kita udah pernah keutangan kondangan, kemudian tetangga kita, saudara kita hajat kita nggak kondangan, gitu. Ya, nggak bisa aja. Nanti lo kada punya, bagaimana ya? Ya kondangan lo bisa begitu. Itu ketemu juga malu. Makanya tuh ya, tuh budaya itu serba salah itu. Apalagi kalau yang kondangannya, yang hajat itu berkali-kali tuh. Sekarang mau tahu sendiri pan hajat itu gede juga moralnya. Nah, jadi tuh kalau dihadapkan kondangan juga itu ya mestinya betul jangan karena gitunya ya. Kalau yang kondangan gede-gede aja, tapi jangan karena ngelihat kekayaannya. Kondangan kecil jangan karena ngelihat kemiskinannya. Ataupun nih, kita kalau mau berkunjung ke orang kaya, wow itu bawaan. Pokoknya mah rame dah. Apa aja dibeli ya. Iya, nantinya pengen itu tadi tuh. Di alam lah, nanti kan dia menghargain kita ya. Apalagi ada punya kemauan. Ada maunya nih. Seperti pengen dikasih lagi. Ataupun nanti kalau punya kebutuhan memang mau utang ya, makanya bawa itu gitu ya. Gitu gue itu. Giliran sama orang miskin mah nggak bawa apa-apa. Nah termasuk nih ketika berkunjung ke tempat kita nih, dihadapkan orang kaya sama orang miskin, sama orang fakir ya, itu jangan dibeda-bedain. Ya kalau memang orang kaya itu umpamanya dikasih ngopi, dikasih makan, orang miskin juga kudunya sama. Ya. Jadi jangan kalau orang kaya sibuk, sediain ini sediain itu ya. Giliran orang miskin aja. Aduh, ini sangat disayangkan, gitu ya. Jangan, pokoknya mah jangan dibedakan. Mau kaya, mau miskin ya dalam kita sikap, jangan. Apalagi kalau kita mencontoh kepada Rasulullah SAW, itu kan ada di rawi itu ya, di berjanji tuh, Rasul mah cinta sukanya bukan ke orang kaya, tapi ke orang miskin, orang-orang fakir. Dan memang bukan Rasul aja, itu seluruh para nabi umumnya adalah cintanya pengikutnya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Karena orang kaya mah kadang-kadang karena merasa kaya, jadi satu susah dinasihatinnya, kedua nggak butuh lah kayak gitu. Udah kaya ini, tuh, jangan sampai gitu ya. Nah bahkan nih, ketika sikap kita sampai membedakan begitu mengagungkan orang kaya, pokoknya mas selamanya juga, cium tangan, bolak-balik ya. Iya. Ya kamu kalau orang miskin biasa aja gitu ya. Orang kaya mah itu benar-benar sopan, tawadu. Nah itu Bu Be, dalam hadis ada nih ya. Man tawadu alijina, ya. Liginahu. Man tawadu aligoniin liginahu faqad jaba sulusa dinihi. Jadi siapa orang yang tawadu rendah diri sampai tadi cium tangan ya kepada orang kaya, tapi karena kekayaannya itu tadi kan kalau memang kita cium tangan sopan entarnya kan dikasih ya kadang-kadang gitu. Nah itu Bu Bay 2/3 imannya hilang itu ya, 2/3 iman. Jadi tinggal 1/3 lagi nauzubillah. Jadi jangan sampai. Itu diantaranya nasihat Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad. Nah kemudian ini nih, menjelang pemilu, menjelang pilkadas. Ada juga pilkada leh. Tadi wala mutaradidan ya. Jangan mundar-mandir, jangan bolak-balik ala salatini kepada sultan. Sultan itu siapa? Ya kalau secara umumnya macam presiden,
Sebenarnya maksud itu raja ya, sultan raja. Tapi pemimpin negara seperti presiden di kita mah. Nah bahkan karena bicaranya sultan pemimpin itu bukan aja lintas nasional, termasuk kalau di paling bawah mah yang naik pemimpin itu apa? RT ya, habis RT RW, habis RW lurah, habis lurah camat dan seterusnya kan gitu ya. Nah itu baik, jangan sembarangan bolak-balik datang kepada mereka penguasa-penguasa itu, kecuali kalau memang tujuannya buat kebaikan, buat nasihatin ya. Nah, gitu. Sebab pada dasarnya kalau kita udah masuk, udah datang nih ke penguasa, serba salah itu. Kalau kita nurut, nih itu agamanya menjadi korban. Karena pada dasarnya yang namanya pemimpin itu, apalagi nggak berdasarkan syarat Islam, itu keinginannya nggak sesuai dengan agama. Coba ya, di mana-mana juga. Nah ketika kita nggak nurut, ya fisik kita bakal disiksa. Makanya itu saya punya guru ya, almarhumlah. Ini jarang-jarang kiai kayak begini ya. Beliau kalau kedatangan dari camat ke, dari bupati ke ya, itu beliau kabur. Jadi mesen ke santrinya, bilang, abah lagi keluar, benar keluar ke kebun. Apa sebabnya? Tadi itu serba salah. Kalau ngaiyain, nurutin, ngikutin, agama jadi korban. Kalau enggak sesuai, nah itu pasti bakalannya jiwanya yang jadi korban. Makanya sekarang nih bisa di ini ada nih ya, di kita nih ada seorang ulama ya, kalau orang-orang biasa sih itu nggak dianggap ini ulama dah. Ketika dia itu dekat, oke aja dah apa kata-kata pemimpin gitu ya, terlepas daripada jolim dan ganya, nah itu aman, bahkan difasilitasi gitu ya. Tapi pada hakikatnya itu udah jadi korban agamanya. Nah sementara yang nggak sependapat, yang nggak ngikutin, apa yang terjadi? Di apa namanya? Teror, di persekusi gitu ya. Gitu kan ya? Nah ini yang kenyataannya. Padahal mah nih kalau kata menurut Sofyan Sauri mah ya, seorang ulama itu kalau yang bolak-balik kepada penguasa itu dianggap sebagai pencuri. Sebab dia nggak mungkin datang kepada pemerintah kalau nggak ada keinginan dunia, betul? Ya minimal lah harta, walaupun nggak jabatan gitu. Nah kemudian bahkan di dalam apa namanya, kudunya mah gini nih, seorang ulama sama umaro gini, sebaik-baiknya ulama itu yang didatengin, jadi sebaik-baiknya umaro datang ke ulama ya. Tuh, datang ke ulama, bukan sebaliknya. Ulama datang ke umaro. Di ulama mah nih kiai, ustadz ya. Umaro mah presiden, menteri, itu pejabat-pejabat gitu. Jadi nih sebaik-baiknya pemerintah ini gitu ya, itu yang datang ke ulama minta nasihat gimana nih dalam menjalankan pemerintahan gitu, ngikutin petuanya. Sebaliknya seburuk-buruk ulama itu yang datang kepada pemerintah, karena dia nggak bakal datang ke pemerintah kecuali ada maunya, gitu aja sebenarnya. Nah, makanya tuh kalau pengen baik mestinya gitu tuh, umaro datang ke ulama ya. Nah ulama didatengin, jangan sebaliknya. Ini mah ulamanya datang ke umaro. Nah otomatis itu ada maunya dan jadi korban lah agamanya itu. Bahkan nih pernah ya, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, yang ini populer nih, yang berkenaan dengan seorang pemimpin, baik itu presiden ataupun lurah ya, yang zalim. Jadi dalam hadis ini, isma'u, dengarkan, hal samitum, yakni apakah kalian mendengarkan, anahu sesungguhnya
saya kuno akan ada ba'di sesudahku umara'u, pemimpin-pemimpin atau pemerintah. Nah, maka pamandahola, siapa yang masuk alaim kepada mereka, fasodakohum, kemudian membenarkan. Mau salah, mau gimana, pokoknya mah oke dah. Yang penting tujuannya tadi ya, dapat materi, fasilitasi. Dia membenarkan, padahal bikizbihim, ulama itu, umaro itu, pemerintah itu bohong. Bahkan wa'anahum, dia nolong. Maksudnya gimana itu? Jadi corong. Pokoknya mah nih, yang namanya ini mah bagus, harus kita dukung, gitu ya. Nah, jadi padahal sekali lagi itu nggak benar. Maka ya, palaisam ini kata Rasulullah, maka mereka itu tuh, dia itu orangnya tadi datang ke umara yang zalim, kemudian membenarkan kebohongan atau kezalimannya, itu bukan termasuk umatku kata Rasulullah, bahkan walasta, dan saya minhu daripada, dan saya juga bukan minhu daripadanya, bahkan walaisa, dia itu tidak akan biwaridin, akan datang ala alihaudin kepada atau telaga haud nanti di sorga ya. Jadi ini hati-hati. Seorang umumnya, khususnya ini ulama. Jadi kalau apalagi ini sebentar lagi nih pemilu. Di sini kita dihadapkan dengan beberapa calon presiden. Jangan karena duit, jangan karena apa ya, tapi kita harus jeli, harus cerdas. Sebab duit 100.000 bahkan 1 juta itu paling seminggu habis, betul nggak? Tapi ketika kesononya membuat perda atau perundang-undangan yang mengsarakan, itu akan ditanggung 5 tahun, ya kan? Makanya begini. Jadi kita niatnya jangan karena dibayar, jangan karena disogok ya. Pokoknya mah kita ini kalau memang dia baik, udah jangan karena apa-apa, jangan karena padahal mah dia ini baik tapi nggak ngasih duit, enggak lah, nggak dipilih lah, jangan begitu, gitu ya. Nah ini memang lebih dipertegas lagi nih, terjemahannya dikit lagi ya. Rasulullah SAW menghampiri kami nih, kata Ka'ab bin Ujrah. Kata Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah suatu ketika pernah menghampiri kami. Jadi Ka'ab bin Ujrah itu bukan lagi sendiri, lagi banyakan ya. Kami berjumlah 9, 5 dan 4. Ya 9 mah berarti 5 sama 4 ya, 9. Terus salah satu bilangan kelompok dari orang Arab, sementara yang lain dari Azam. Jadi kan ada istilah Azam itu keturunan Arab, orang bukan Arab itu ya. Jadi itu yang 9 itu sebagian ada orang Arabnya, sebagiannya bukan orang Arabnya. Nah ini Rasulullah bersabda nih, dengarkan, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada pemimpin-pemimpin, barang siapa yang memasuki atau berpihak kepada mereka lalu membenarkan kedustaannya mereka serta membantu kezaliman mereka, ia tidak termasuk golonganku dan tidak akan mendatangi telagaku. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak memasuki atau berpihak kepada mereka, tidak membantu kezaliman mereka dan tidak mengizinkan kedustaan mereka, ia termasuk golonganku, aku termasuk golongannya, dan dia akan bisa mendatangi telagaku nanti di akhirat. Jadi ini Bapak, ini ukuran nanti kita di akhirat, di aku dan enggaknya oleh Rasulullah, bahkan bisa menikmati telaga Rasulullah dan tidaknya, itu tergantung nih kita di dunia nih. Tadi udah ada arahannya. Kalau memang kita dihadapkan oleh seorang pemimpin yang zolim, ketika kita benarkan aja tuh kezolimannya, bahkan kita dukung, maka itu udah nggak diaku sebagai umat Rasulullah. Bahkan di sorga nanti nggak bisa, bahkan nanti nggak bisa menikmati telaga Kausar. Ya, karena apa tadi? Hakikatnya imannya, agamanya sudah dikorbankan. Karena biasanya yang namanya pemimpin itu selagi enggak berdasarkan syarat, belum berdasarkan syarat Islam, itu enggak sesuai dengan agama. Tapi sebaliknya kalau dia menentang, walaupun ini kadang-kadang yang jadi fitnah adalah harga jiwanya ya.
kadang-kadang tadi dipersekusi, teror dan lain sebagainya. Nah ini tapi di aku sebagai umat Rasulullah dan bisa nanti mendatangi telagonya. Dan ingat di dunia nih kita sesusah-susahnya juga ada batas, betul. Paling berapa lama seumur hidup kita ya. Tapi kalau di akhirat nanti kalau udah sengsara, kalau udah menderita selamanya. Pokoknya di dunia mah mau senang, mau susah sementara. Yang bakal selama-lamanya mah adalah nanti di akhirat. Senangnya, susahnya. Dan itu bisa kita manage, bisa kita atur, bisa kita usahakan di dunia ini. Kalau kita pengen bahagia nanti di akhirat selamanya, tentunya harus benar-benar kita beribadah dan jangan mengorbankan agama demi sesuatu materi. Gitu ya. Tapi kalau kita udah lah yang penting mah hidup, banyak kan gitu sekarang mah ya. Masalah di sono nanti bagaimana lagi aja. Yang penting di dunia senang. Gitu kan ya? Itu hati-hati. Makanya di Al-Qur'an bagaimana? Walal akhiratu khairu wa ab. Talar enggak sih? Surat apa tuh? Ya, surat Sabihis ya. Ya, walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Karena di akhirat kenikmatannya udah nggak bisa diceritain. Di dunia apapun kenikmatan dibandingkan dengan akhirat itu nggak ada apa-apanya. Makanya kan pernah dibahas ya. Kalau umpamanya nanti di akhirat kita makan pisang seperti di dunia, itu rasanya beda. Kalau di dunia asal lewat tenggorokan udah beres. Tapi kalau makanan di akhirat nanti selagi belum makan makanan yang lain itu masih kerasa. Makan pisang kalau belum diganti sama makan durian masih kerasa pisangnya. Makan durian kalau belum makan yang lainnya masih kerasa. Tuh, itu di akhirat nanti. Tapi di dunia sekarang kita kalau umpamanya belum makan apa asal udah kaliwat aja tenggorokan, udah itu. Udah enggak ada rasanya ya. Dan kekal tadi bukan aja lebih baik tapi kekal. Jadi di sono mah nanti pokoknya kesimpulannya kalau memang senang selama-lamanya, tapi kalau susah juga selama-lamanya. Terutama kalau udah dipisahkan tuh di surga dan neraka. Walaupun di neraka itu orang ada yang keluar lagi, tapi walaupun keluar lagi juga dari neraka udah susah ya. Jadi nih kalau orang masuk surga udah nggak keluar lagi. Ya. Kalau yang masuk neraka itu kebagi dua. Ada yang selama-lamanya, ada yang keluar. Nah kalau yang selama-lamanya nih, ini yang udah nggak ada iman sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Nah kalau yang ada imannya walaupun sedikit nih, katakanlah cuma sekedar cahaya. Kalau dulu mah ada istilah kunang-kunang ya. Tahu nggak kunang-kunang? Iya. Kalau anak sekarang nggak tahu kunang-kunang. Asal sekarang nggak ada kunang-kunang. Yang suka di sawah itu tuh suka menyala tuh ya. Iya. Ya, itu namanya kunang-kunang. Itu hebat ya, bisa menyala gitu ya. Iya. Ya kan nanti bakalan nih ketika surga mau ditutup udah ya. Itu Rasulullah disuruh, coba Muhammad periksa noh, apakah masih ada umatku di neraka. Rasulullah tadi nyelisek udah nggak ada ya. Nggak ada ya Allah. Coba periksa terus. Ternyata dari kejauhan ada tuh. Klip kayak kunang-kunang tadi tuh. Ya. Nah ini nih yang terakhir. Jadi begitu diangkat udah angus. Udah keseng. Tapi nih begitu diangkat dari neraka ya, itu dia bakal dipandiin di namanya telaga kehidupan ya. Itu jadi biasa lagi, segar lagi. Tapi walaupun gitu juga tetap dia stempel atau mantan neraka ada. Ya, makanya itu ketika dia masuk neraka, ketika dia masuk ke surga ya, udah sekian lama di neraka nih. Itu sama yang udah masuk surga ditanya, emang dari mana aja? Ini baru kelihatan. Saya udah lama udah naik enakan ini ya, pengen apa aja tinggal gertak di hati ada. Ini kamu baru nongol dari mana bang mampirnya? Nah itu ada di surat Al-Quran ada kan ya, bahwa
Nah, jadi dia itu termasuk orang-orang yang kerjaannya bergaul dengan orang-orang yang berbuat jolim, terutama dia itu enggak mengerjakan sholat ataupun ngerjain sholat tapi enggak didasari dengan ilmunya karena enggak ngaji. Hati-hati tuh. Itu diantaranya yang mantap menyebabkan nyangkut di neraka. Tapi neraka jangankan lama, sebentar juga tahu sendiri kan. Sebab paling ringannya, paling sebentarnya orang yang disisa di neraka itu pakai sendal dari api. Kaki yang make, kepala yang mendidih menggolak. Kalau aja kepala yang mendidih ngegolak, bagaimana perutnya? Bagaimana kakinya ya? Makanya jangan coba-coba neraka itu. Nah, mungkin cukup ya kajian kita kali ini, mudah-mudahan manfaat. Dan jangan lupa besok Jumat acara di rumah. Ini undangannya pagi. Kenapa? Iya, ya. Ya. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anna sahabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tanfa'u ilaina hajatana ila tansani rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal rizqan thayyiban katsiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal hamdulillahi rabbil alamin.